Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Mangdumah Qawaid Fiqhiyah di Imam Ibnu Sa'di rahimahullah. Kita nyampe pada buah dari belajar qawaid. Yang pertama, beliau menyebutkan litartaqiya fil ilmi khairu murtaqah. Kemudian yang kedua, wa taqtafi subulalladzi qad tufiqah. Makna wa taqtafi, dan kamu bisa menempuh. Wa taqtafi, Anda bisa menempuh subulalladzi, jalannya orang-orang yang qad wufiqah, jalannya orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti buah yang nomor 2 dari belajar qawaid fiqhiyah. Dan buahnya adalah apa? Kalau kita sudah belajar qawaid fiqhiyah, itu berarti kita sudah menempuh jalannya para ulama. Berarti kalau kita belajar ilmu tanpa qawaid fiqhiyah, berarti apa? Belum menempuh jalannya para ulama. Jadi para ulama-ulama yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, para ulama yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, itu belajarnya mereka juga melalui qawaid-qawaid fiqhiyah semisal ini. Nah, sabil qatufiqo ya, lita wa taqtafi subulallati qatufiqo. Jadi jalannya orang-orang yang mendapatkan taufik untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat itu melalui apa? Qawaid fiqhiyah. Nah, kita belajar qawaid fiqhiyah itu berarti mencontoh mereka. Bisa dipahami, penulis mengatakan subulallati qatufiqo. Bisa dipahami secara terlek ya, bisa dipahami. Berarti salah satu sebab jalan kita itu mendapatkan taufik dari Allah ya di dalam belajar ilmu, itu berarti kita harus belajar qawaid fiqhiyah. Karena kan lihat bahasanya, wa taqtafi, Anda bisa menempuh jalannya orang-orang yang mendapatkan ilmu. Jalannya ulama-ulama yang diberi taufik. Bukan sekedar ulama loh ya. Sabilalladzī qad tufiqa, jalannya orang-orang yang mendapatkan taufik. Berarti ulama-ulama yang mereka mendapatkan taufik, nah itu cara belajarnya mereka itu dengan qawaid fiqhiyah. Nah, berarti kita harus belajar qawaid fiqhiyah untuk mencontoh mereka di dalam taksirul ilmi, meraih ilmu, di dalam mendapatkan ilmu, di dalam taksirul ilmi, meraih sebuah ilmu, sebuah ilmu. Itu faedah yang nomor 2 dari belajar ilmu qawaid. Masya Allah. Jadi anak ulang lagi, buah dari kita belajar qawaid ya, kalau kita belajar qawaid, belajar qawaid akan berkembang ilmu itu akan berkembang dengan pesat. Tapi cara berkembangnya harus ya dengan perkembangan yang bagus, bukan perkembangan yang berpenyakit gitu kan. Jadi perkembangannya di dalam ilmu itu bagus. Poin yang kedua yang ini penting, kita dalam taksirul ilmi, meraih ilmu, mendapatkan ilmu, belajar ilmu, harus menempuh jalannya ulama-ulama yang mendapatkan taufik, yang sudah sukses. Ternyata di antara poinnya adalah belajar qawaid fiqhiyah. Nah, kita masuk kaidah pertama ini yang ditulis oleh Syekh Sa'di rahimahullah alaih. An-niyatu syartun lisairil amal biha sholahu wal fasadu lil amali. Beliau memulai di dalam mengdumanya, ini sudah mulai pembahasan tentang kaidah pertama. Kita
sebut kaidah pertama. Kita akan kita pelajari kaidah pertama, kedua, ketiga. Jadi sudah mulai masuk kaidah yang pertama. Beliau membahas masalah niat. Kata beliau, an-niyatu, niat adalah syartun, adalah syarat lisairil amal, untuk semua amal. Biha, dengan niat, amal itu bisa diketahui baik dan rusaknya. Biha, kembali ke niat. Biha, dengan niat, as-solahu wal fasadu lil amal, baik dan rusaknya terhadap amalan. Amalan bisa dilihat bagus dan rusak tergantung dengan niat. Ini berarti ada 2 poin. Dalam bait ini itu ada dua poin. Poin pertama adalah faqra an-niyatu syartun lisairil amal. Niat adalah syarat untuk seluruh amal. Yang kedua, niat itu, amalan itu bisa dilihat bagus dan jeleknya amalan. Baik, kita mulai merinci sedikit. Apa di sini beliau mengatakan an-niyah. Apa itu niat? An-niyatu, niat. Apa definisi niat? Niat itu kalau kita mau teliti di qawamis dan di syuruhat, banyak ibarah yang mutaqaribah, yang hampir berdekatan maknanya, tapi kesimpulannya satu. An-niyat itu adalah al-azmu ala syai', berazm terhadap sesuatu, itu niat. Harus ada azmu, azm, ada qasd, tujuan, ada niat ya, ada kerentak gitu kan. Ala syai', untuk melakukan sesuatu. Ada azm untuk melakukan sesuatu. Itu namanya niat. Nah, kalau ada perbuatan terus nggak ada azm ala syai', itu berarti bukan niat, kayak ngelindur. Orang gila, orang lindur, terus tiba-tiba dia melakukan sesuatu, itu nggak ada niatnya karena dia lagi tidur. Kayak orang gila mau apa nggak ada al-azmu ala syai'. Niat itu al-azm ala syai'. Kemudian niat itu ada 2 fungsi. Niat itu ada dua fungsi. Ada 2 macam. Niat itu ada dua macam. Macam yang pertama adalah niat untuk beramal. Niat untuk beramal. Nah, niat untuk beramal ini memiliki 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah niat itu berfungsi bisa membedakan antara adat dengan ibadah. Perbuatan itu dinilai adat, istiadat, atau dinilai ibadah, itu bisa dengan niatul amal. Niat untuk beramal. Niat untuk berbuat sesuatu. Itu bisa dibedakan antara ibadah dan adat. Contoh kayak orang itu puasa. Puasa itu sama-sama niat itu ya, niat puasa sama niat nggak pengen makan gitu aja gitu kan. Sama-sama tidak makan. Puasa juga nggak makan. Kemudian adatnya dia mungkin pengen apa, diet ya, nggak, sama-sama nggak makan gitu. Nah, yang satu nilai ibadah, puasa Senin, yang dia diawali dengan niatul amal untuk ibadah. Yang kedua niat untuk diet. Nah, kebiasaan dia diet gak makan pagi sampai malam. Nah, maka dengan niatul amal ini kita bisa membedakan antara ini ibadah dan ini adat. Kayak mandi. Mandi itu bisa sekedar apa, niat litabarrud, biasa kebiasaan mandi, dan ada niat lita'abbud, untuk menghilangkan hadas besar. Nah, itu dengan niatul amal.
Kemudian poin yang kedua, dengan niat itu niatul amal, itu bisa membedakan ibadah satu dengan ibadah yang lain. Kayak ibadah, aku mau puasa Senin, Kamis, aku puasa Ayyamul Bid, aku puasa Daud, Sufilat. Ini satu jenis puasa, sama-sama puasanya, tapi dengan niatul amal kita bisa membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Kayak sholat. Antum masuk masjid niat apa ini sholatnya ini? Ada niat tahiyatul masjid, ada niat selesai wudhu, ada niat roa. Ini dengan niatul amal bisa terbedakan antara ini niat ini adalah sholat tahiyatul masjid, ini adalah duha, ini adalah selesai wudhu, ini rawatib. Nah, kemudian masih bahas masalah niat. Ada yang poin yang kedua, niatul ma'mul, niat untuk siapa? Niat untuk siapa? Tadi kan pembahasan niat kan niat beramal. Niat beramal itu ada dua tingkatan. Tingkatan pertama bisa membedakan antara ibadah dengan adat. Yang kedua bisa apa? Yang kedua tadi apa? Bisa membedakan ibadah satu dari ibadah yang lain. Nah, sekarang kita bahas niatul ma'mul, niat untuk siapa gitu kan? Niat untuk siapa? Ini ada satu tingkatan, ada dua tingkatan. Satu ada niatul ma'mul untuk Allah, dan yang kedua ada niatul ma'mul untuk selain Allah. Nah, ini niat untuk siapa Anda beramal, berbuat sesuatu, untuk apa? Untuk siapa? Nah, ini ada dua tingkatan, ada yang untuk Allah dan ada untuk selain Allah. Jelas kalau untuk Allah berarti apa? Akan sholah, akan bagus. Kalau untuk selain Allah berarti akan rusak. Makanya bias sholahu wal fasl amal. Dengan niat itu bisa rusak ibadah kamu dan bisa bagus ibadah kamu. Ya, Anda tunjukkan untuk siapakah dia. Kalau tunjukkannya untuk Allah, ya akan benar, akan diterima oleh Allah. Kalau niatnya untuk selain Allah, berarti akan rusak, akan rusak. Kemudian ma huwa dalil ala hadza? Ad-dalil ala hadza adalah apa? Hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, innamal a'malu binniyah. Sungguhnya amal itu tergantung dengan niat. Innamal a'malu binniyah. Sungguhnya amalan itu harus ada niat. Ini syarat apa? An-niyatu syartun lisairil amal. Niat itu syarat untuk semua amal. Berarti amalan itu harus ada niat. An-niyatu syartun lisair. Maknanya innamal a'malu binniyat. Amalan itu sesungguhnya amal itu harus ada niat. Nah, kalau nggak ada amalan, kalau nggak ada niat, makanya kita ke syarat. An-niyatu syartun lisairil amal. Kok bisa? Karena mengatakan innamal a'malu binniyat. Innama itu sighah pembatasan. Sesungguhnya amalan itu harus ada niat. Amalan itu dibatasi dengan niat. Mafhumnya kalau ada amalan nggak ada niat, itu berarti duduk amalan. Berarti bukan amalan. Makanya innamal a'malu, dan itu al-amal umum. Alif lam jinsiyah pada innamal a'malu. Alif lam jinsiyah. Jenis amalan apa aja itu harus ada niat. Dan amal ini mencakup perbuatan dan mencakup ucapan. Itu ini ya. Beda dengan fi'lun. Kalau fi'lun lawannya qaulun. Fi'lun itu perbuatan, lawannya ucapan. Tapi kalau amal itu mencakup dua. Fi'lun itu juga amal, qaulun itu juga amal. Makanya bahasanya Nabi itu Masya Allah luar biasa. Nabi nggak perlu ngomong innamal aqwalu wal af'al, nggak perlu. Nabi cukup innamal a'malu. Amal itu harus ono niate. Orang ono nggak ada niat, berarti duduk amal.
Nah, Anda bicara harus ada niat. Kalau nggak ada niat, duduk bukan namanya bicara. Anda berbuat harus ada. Kalau nggak ya nggak ada gitu. Nah, terus batikin wa innama likulli imri'in ma nawa. Itu adalah bait yang kedua. Bait setelahnya maksudnya bihas solahu wal fasadu lil amal. Nah, wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya seorang itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau niatnya li ghairillah maka dia rusak. Kalau andai kata niatnya apa? Lillah maka dia akan bagus. Nah, makanya lihat baitnya itu bihas solahu wal fasadu lil amal. Itu adalah lanjutan hadis. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Baik, kemudian ada satu poin lagi insyaallah lalu saya cukupkan. Ucapan penulis an-niyatu syartun lisairil amal. Kata lisairil amal kayak hadis Nabi tadi, innamal a'malu binniyat. Para ulama mengeluarkan dua jenis amalan. Yang pertama, jadi ada amalan yang itu sah walaupun tanpa niat. Ini dikeluarkan dari kaidah tadi. An-niyatu syartun lisair kan seluruh amal. Berarti semua amalan qaulan fi'lan, itu kan amal juga itu kan lisairil amal. Qaulan fi'lan, ucapan perbuatan harus pakai niat. Kalau enggak sah. Itu gitu kan maksudnya Syekh. Nah, ini para ulama mengeluarkan ada dua jenis amalan walaupun enggak ada niat itu sah. Satu, amal yang berbentuk qadha udain, nyauri utang walaupun Anda itu dalam hati kamu nggak niat nyauri, tapi dipahami sama siapa? Dipahami sama yang dihutangi itu nyauri, itu sah. Bisa dipahami ya? Jadi saya itu ngasih uang gitu kan. Nah, dipahami oleh siapa? Yang kita hutangi duit itu adalah nyauri utang, itu sah walaupun anak tidak berniat untuk nyauri utang. Itu sah. Karena intinya bukan di niat. Intinya adalah duit itu tersauri, itu toh. Boleh niat gak niat terserah, tapi yang penting duit itu tertransferkan ke dia, terambil oleh dia. Itu pentingnya. Gak peduli mau niat gak niat, begini gak penting. Yang kedua yaitu jenis membersihkan najis. Inti daripada membersihkan najis, gimana caranya najis itu hilang. Kamu niat gak niat terserah gitu kan, terserah, gak dilihat. Jadi ada najis di baju kamu, ya tiba-tiba Anda masukkan di mesin cuci, niat Anda itu apa? Bukan itu. Ya Anda masukkan mesin cuci, lalu Anda pakai sholat. Natijanya, kesimpulannya ketika sholat, yang Allah lihat itu baju kamu bersih apa enggak, kan gitu. Suci apa enggak? Itu yang Allah lihat. Allah enggak lihat kamu. Apakah kamu itu niat membersihkan? Itu enggak Allah lihat. Pokoknya bajumu itu ada najis atau enggak najis. Saat itu Allah lihat. Nah, ini dua jenis amalan dikeluarkan dari kaidah an-niyatu syartun lisairil amal. Dan sekaligus keluar dari apa? Hadis Nabi alaihi salatu wasallam, innamal a'malu binniyat. Baik, sampai di sini insyaallah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.